Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ada pertemuan yang ketiga ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, sebelumnya pada pertemuan kemarin kalian sudah Ibu berikan PowerPoint mengenai pengertian psikologi pendidikan ya. Yang mana memang psikologi ini adalah yang berarti ilmu kejiwaan, tapi dalam pendidikan yang lebih kita tekankan adalah untuk mempelajari adalah ilmu perilaku. Nah, ini lanjutan dari pengertian dari psikologi pendidikan. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perilaku peserta didik ya. Ini ada paham yang diambil dari filsafat ya. Di sini ada dua yang Ibu ambil dari bukunya Prof. Jamaris ya. Yang pertama itu paham behaviorisme, yang kedua adalah paham humanisme. Nah, untuk paham behaviorisme ini yaitu merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwasannya anak itu dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Misalnya di sini ada yang diadopsi gitu ya, dari pemikiran bahwasanya ketika ada anak ingin menjadi orang tua ingin menjadikan anaknya sebagai seorang guru, itu bisa dibentuk gitu ya. Ataupun misalkan saya ingin anak saya menjadi seorang dokter, nah itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dari pembentuknya. Ini adalah aliran dari behaviorisme, karena behaviorisme ini berkaitan dengan pembentukan perilaku gitu ya, seperti dari pengertian psikologi sebelumnya. Lanjut, di sini ada teori-teori behaviorisme ya. Di sini Ibu mengambil ada kurang lebih 3 teori berdasarkan dari psikolog. Yang pertama, di sini teori behaviorisme ini karena yang tadi ya berkaitan dengan semua perilaku ini diperoleh individu setelah berinteraksi dengan lingkungan yang telah dikondisikan. Jadi kalau tadi ya, kalau mau menjadikan anak menjadi dokter, jadi kita kondisikan dari kecil ini anak saya berikan pengetahuan tentang IPA, biologi gitu ya, tentang organ-organ tubuh dan lain sebagainya, karena bertujuan nantinya anak ini akan menjadi seorang dokter. Nah, menurut Ivan Pavlov di sini, yaitu dia adalah seorang psikologi Rusia yang pertama kali meneliti perilaku makhluk hidup ya berdasarkan classical conditioning. Jadi di sini kelas itu dikondisikan. Kalau misalkan di kelas, misalkan kita akan mengajar nanti ya, observasi, saya ingin menjadikan anak ini pintar matematika. Jadi kita bisa mengkondisikan kelasnya untuk mengajar anak ini menjadi matematika. Langkah yang pertama itu apa aja gitu ya. Apakah anak itu harus mengenal dulu angka, lalu penjumlahan, pengurangan, baru nanti bertahap ke pembagian dan lain sebagainya. Jadi di sini Ivan Pavlov gitu ya mengatakan bahwasannya kita bisa mengkondisikan lingkungan atau kelas gitu ya kalau di dalam kelas. Nah, adapun penerapan di sini dia memberikan eksperimen gitu ya. Di sini dia adanya suatu perilaku yang bersifat maladaptif di sini berubah menjadi perilaku adaptif. Artinya seseorang yang tadinya tidak terbiasa akhirnya bisa terbiasa ketika ada suatu pengkondisian lingkungan atau classical conditioning. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini ada seekor anjing ya. Ini ada yang pertama itu bisa kalian lihat itu before conditioning ya. Di sini ada makanan dan juga ada anjing. Nah, ketika kita memberikan suatu makanan yang disukai anjing, secara tidak langsung dia akan mengeluarkan air liur. Ya, yang kedua dia melihat bel gitu ya. Di sini sebagai netral stimulus, dia biasa aja melihat bel itu karena memang bukan sesuatu yang dia sukai. Lalu yang ketiga di sini ada suatu pengkondisian gitu ya. Jadi ada makanan yang dia sukai dengan bel dibunyikan, dia otomatis mengeluarkan air liur. Lalu kondisi ini dilanjutkan gitu ya, diberikan stimulus ini berkelanjutan
Dan ketika bel dibunyikan, secara otomatis anjing ini akan mengeluarkan air liur, karena yang terpikir, oh pasti ketika ada bel di situ juga ada makanan saya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini juga bisa kita terapkan di kelas gitu ya. Ketika anak tidak suka pembelajaran matematika atau IPS gitu ya karena banyak sejarahnya. Nah, di sini bagaimana sih caranya saya bisa memberikan stimulus agar anak itu bisa menyukai IPS? Apakah dengan metode pembelajaran yang menarik? Kalian apakah misalkan pembelajarannya tidak di kelas gitu ya, atau kita coba di luar kelas? Nah, itu seperti itu. Lalu di sini ada lagi yang kedua, J.B. Watson ya. Di sini dia juga mengatakan bahwa perilaku manusia ini merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungan. Jadi proses kegiatan fisik ini dialami merupakan suatu faktor penyebab bagi berbagai perilaku yang ditampilkan manusia. Nah, di sini ya, menurut Watson adalah serangkaian fungsi dari hubungan antara stimulus yang ada di dalam lingkungan dengan karakteristik manusia seperti dorongan, kebiasaan, emosi, mekanisme yang digunakan dalam menghadapi stimulus. Di sini dia menggunakan eksperimennya, ada stimulus, juga ada respon. Berbeda dengan yang pertama tadi ya, Ivan Pavlov itu adalah classical conditioning. Tapi di sini ada yang kedua, J.B. Watson, yaitu stimulus respon, yang mana di sini berkaitan dengan perilaku yang untuk menghadapi situasi yang ada. Misalnya ketika panas gitu ya, sebagai stimulus, otomatis respon yang ditimbulkan secara alami itu kita akan mengeluarkan suatu keringat gitu ya terhadap panas. Nah, ini respon J.B. Watson ini dia untuk mengkondisikan atau menggunakan penimbulan fobia, artinya ini jadi takut terhadap bunyi gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada Edward Lee Thorndike. Nah, ini dia memberikan sumbangan terhadap penerapan classical conditioning tadi gitu ya, terhadap proses pembelajaran. Nah, ini juga dia eksperimennya terhadap tikus. Ini kurang lebih sama ya. Tapi di sini dia lebih membandingkan si tikus. Jadi bagaimana sih kita lihat usaha dari si tikus? Yang pertama, disediakan makanan gitu ya, agak menjauh. Akhirnya tikus itu akan berusaha untuk menangkap makanan dia gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa menjangkau makanan saya? Akhirnya dia pikirkan ya dari slide 1, 2, 3, 4 dengan berusaha keras gitu ya mengeluarkan tangannya lah ya, itu tangannya atau kakinya, pokoknya itu dikeluarkan. Secara tidak langsung akhirnya pintunya keluar dan dia bisa makan. Oke. Lanjut lagi, di sini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan stimulus respon tadi ya. Yang pertama ada law of effect. Ini berkaitan dengan stimulus respon. Jadi ketika stimulus respon ini akan menjadi lebih kuat apabila mendapatkan penguatan yang positif, yaitu adanya positive reinforcement, begitupun sebaliknya. Tadi bisa kalian lihat ya, penguatannya itu seperti yang kucing, dia bagaimana kita lihat dari usahanya untuk mendapatkan makanan dia. Kalau lebih kuat gitu ya, dia misalkan tidak makan beberapa jam, akhirnya dia sangat lapar dan begitu kuat, dia akan berusaha gitu ya. Di situ ada positive reinforcement untuk mendapatkan makanannya. Lalu law of exercise, di sini dia akan bertambah kuat apabila dilatih terus-menerus gitu ya. Jadi anak yang membaca pun ya kita harus terus memberikan suatu latihan. Matematika pun sama gitu ya. Dan yang ketiga ada law of rhythms. Ini juga tentunya berkaitan dengan kematangan struktur dan fungsi sistem susunan saraf pusat untuk melakukan kegiatan mental atau kegiatan fisik. Di sini jadi nanti kita juga akan belajar, kalian pernah belajar tentang perkembangan ya peserta didik. Nah, di situ ada kematangan struktur dan fungsi sistem susunan saraf pusat. Jadi misalkan ada anak yang memang berusia 1 tahun, itu disesuaikan dengan perkembangan dari sistem susunan saraf pusat juga. Untuk anak 1 tahun mungkin dia belum bisa membaca, tapi untuk anak 1 tahun dia bisa jadi sudah belajar untuk berjalan. Nah, itu juga ada sistem susunan saraf pusat yang mengkondisikan
bagaimana saya bisa merangkak atau berjalan. Dan kita lihat juga untuk di sekolah, untuk anak kelas 1 kita membelajarkan hanya untuk pengenalan huruf gitu ya, ataupun angka. Nanti lambat laun baru diajarkan untuk membaca. Membaca pun itu mungkin hanya kata dulu, baru nanti ada peningkatan gitu ya. Kita belajarnya dari kata ke kalimat, baru ke per paragraf, baru belajar membacanya ke dalam satu cerita utuh. Nah, gitu ya. Jadi ini juga kita harus lihat dari kematangan struktur dan fungsi sistem susunan saraf pusat seseorang, gitu ya. Untuk kelas 1, kelas 2 pastinya berbeda materinya. Nah, itu. Oke. Jadi di sini bisa disimpulkan gitu ya. Dalam konteks pembelajaran untuk classical conditioning ini dapat diterapkan gitu ya untuk anak yang misalkan dia tidak menyukai sesuatu mata pelajaran. Nah, ini bisa diterapkan di sana gitu ya. Laksanakan eksperimennya sama ya terhadap tikus dengan makanan. Ini kurang lebih sama dengan 1, 2, 3. Nah, adapun penerapan behaviorisme dalam pendidikan, yang pertama ini bisa kita masukkan ke dalam ini tujuan pembelajaran ya. Nah, ini ada di dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini jadi ketika kalian bisa lihat nanti bisa searching dari RPP ya, bahwasanya dalam tujuan itu harus ada ABCD. A-nya itu audience, siapa sih gitu kan yang kita akan rubah perilakunya, itu kalau di kelas itu siswa gitu ya. Behaviornya perilaku apa aja yang mau dirubah, misalkan dari dia belum bisa membaca atau menjelaskan, di situ dapat menjelaskan gitu ya. Conditionnya ini persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan itu dapat tercapai. Misalkan dengan apa dia bisa menjelaskan atau dia bisa mengamati itu, misalkan ada gambar, ada video yang disajikan, akhirnya siswa itu dapat menjelaskan kembali gitu ya, menjelaskan tentang cerita gitu ya. Nah, degree-nya itu pencapaiannya itu harus seperti apa? Apakah belajarnya itu harus 90%? Apakah harus dengan benar? Apakah harus dengan tepat? Nah, ini bisa kalian lihat ya. Disajikan gambar anggota tubuh manusia, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tubuh manusia dengan tingkat pencapaian hasil belajar itu kurang lebih 95%. Jadi ini audiensnya yang mana gitu ya. Audiensnya itu adalah siswa. Nah, perilaku yang dapat diamatinya apa? Siswa ini dapat mengetahui bagian-bagian tubuh manusia. Conditionnya apa gitu ya. Di sini bisa kalian lihat, yaitu disajikan gambar anggota tubuh manusia. Lalu degree-nya, nah seperti apa pencapaiannya? Saya ingin anak ini bisa mengetahui bagian-bagian tubuh ini sampai 90% gitu ya. Dia itu tahu apa aja bagian tubuh itu, ada mata, ada hidung gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, nanti kalian bisa searching untuk kalian sendiri, apa sih kira-kira kekuatan dan kelemahan dari behaviorisme. Oke, sampai ketemu nanti. Ya, Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalaupun misalkan penjelasan Ibu terlalu cepat atau kalian ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan ya di forum diskusi yang ada pada e-learning. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.